Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Melalui ibadah online pagi hari ini, biarlah kita boleh merasakan hadirat Tuhan mengalir atas hidup kita. Mari sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, karunia-Mu atas hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang untuk kami boleh mengucap syukur atas hidup yang Tuhan berikan atas kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus, Kau boleh memberkati setiap kami Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami boleh beribadah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan hadirat Tuhan boleh dinyatakan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, saudara siap untuk memuji Tuhan? Amin. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Bersamamu Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kekuatan baru. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Amin. Kau bangkit
Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami di setiap musim hidup kami. Tuhan, Engkau selalu ada untuk menolong, menopang setiap kami Bapa. Haleluya Jesus. Musim
tiba saatnya untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap hati kami, sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang subur, sehingga firman Tuhan yang boleh ditaburkan pagi hari ini dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Ajari setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar jemaat Tuhan yang terkasih? Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara di ibadah online pada hari ini. Saya berdoa kiranya perlindungan, kekuatan, kesehatan diberikan kepada kita semuanya. Puji nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan belajar mengenai integritas. Apa sih sebenarnya integritas itu? Dan seberapa pentingkah kehidupan yang berintegritas untuk kehidupan kita? Kata-kata integritas seringkali tidak begitu penting dan populer di telinga banyak orang. Padahal salah satu sikap penting seseorang untuk berhasil dalam kehidupan ini adalah integritas. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, integritas itu didefinisikan sebagai kualitas, karakter, suatu keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, yang menyebabkan adanya potensi dan kapasitas yang memancarkan kewibawaan. Kesatuan utuh ini dapat dipahami sebagai kesatuan atau kesamaan antara pikiran, hati, dan tindakan. Jadi integritas adalah diri kita yang sesungguhnya, yang seutuhnya, yang dimana sifat ataupun karakter kita itu adalah sama. Jadi integritas adalah diri kita sesungguhnya, seutuhnya, ketika ada ataupun tidak ada orang yang melihat, sifat dan karakter kita itu nampak sama. Integritas adalah siapa diri kita, bukan apa yang kita lakukan. Jemaat Tuhan, integritas harus menjadi sifat dan karakter sebagai pengikut Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesus Kristus itu adalah teladan bagi kita. Kalau kita membaca di dalam Matius 22 ayat yang ke-16, Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajari jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Saudara, kata-kata seseorang yang jujur ini adalah seorang yang berintegritas, man of integrity. Yesus adalah sosok pribadi yang memiliki integritas. Di dalam pelayanannya, perkataannya, perbuatannya, sungguh-sungguh menunjukkan pribadi yang benar. Dan itu Yesus kerjakan sampai akhir di dalam pelayanan di dunia ini. Ketika Yesus dibawa kepada Pontius Pilatus untuk dihukum, dan di mana mereka itu mencari kesalahan-kesalahan, tetapi tidak didapatinya kesalahan itu. Di dalam Lukas 23 ayat 4, kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Perhatikan sekali lagi kata-kata ini. Aku tidak mendapati kesalahan. Artinya, tidak ada kesalahan yang dibuat oleh Yesus. Itu menunjukkan Yesus orang yang benar. Yesus adalah orang yang memiliki integritas. Dan bahkan sampai di atas kayu salib, Yesus tidak membuka mulutnya untuk membenarkan dirinya. Yesus hanya diam. Seorang yang berintegritas tidak perlu menyuarakan sebagai saya ini adalah orang benar. Saya orang yang jujur. Saya orang yang rajin, bertanggung jawab. Tetapi dia tanpa banyak bicara, tanpa membuka mulut, dunia akan tahu dan melihat siapa diri kita. Siapa kita ini sesungguhnya.
Bahkan sampai ketika orang-orang berusaha untuk mencari-cari kesalahan kita, mereka tidak akan mendapati kesalahan yang kita perbuat. Biarlah keteladanan Yesus ini menjadi pedoman dan menjadi standar bagi hidup kita. Karena inilah yang sebenarnya diinginkan juga. Dan di Yohanes 13 ayat 15, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk hidup benar, hidup berintegritas, supaya hidup kita dapat menjadi berkat. Kita dapat menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga dapat saling melayani, saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Jemaat Tuhan yang terkasih, di tengah-tengah kehidupan dunia semakin merosot secara moral, korupsi di mana-mana, ketidakbenaran, ketidakjujuran yang terjadi di sana sini. Dan di mana itu sebagai umat Tuhan, kita ini dituntut untuk tetap hidup dalam integritas. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Umat Tuhan harus berbeda, tidak sama, tidak serupa dengan dunia ini. Apa bedanya kita sebagai umat Tuhan tetapi perilaku kita masih sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak takut Tuhan. Ketika perkataan kita, perbuatan kita itu adalah sesuatu yang tidak benar. Jemaat yang terkasih, orang akan melihat siapakah kita melalui perkataan dan melalui perbuatan kita. Di dalam Matius 5 ayat 37 berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Perhatikan, jika ya, kita katakan ya. Kalau tidak, kita katakan tidak. Kita harus menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Tidak mudah diombang-ambingkan atau tidak mudah gampang untuk memperkatakan yang tidak sama. Dari dalam Amsal juga dikatakan, Amsal 12 ayat 13, bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara secara jujur itu dikasihinya. Orang yang berintegritas akan menyuarakan hal yang sama dengan tindakannya. Dan orang yang berintegritas tidak munafik. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan segala sesuatu, berfokus kepada Tuhan, melakukan seperti Tuhan mau, di mana Tuhan itu tidak terlihat, ya. Dan kalau kita melakukan ini, kita akan dengan mudah melakukan untuk sesuatu bagi yang terlihat. Kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kita menjadi pribadi yang setia, jujur, dan rajin. Seorang yang berintegritas juga tidak akan berkompromi dengan dosa. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Semua yang tidak berkenan kepada Allah adalah dosa. Jangan sekali-kali kita itu berkompromi dengan hal-hal ini. Kecurangan, ketidakjujuran, penipuan tidak dapat ditolerir dalam kehidupan umat Tuhan. Gereja dan umatnya harus memiliki standar yang kokoh sebagai umat yang kudus dan tidak bercacat celah. Ya, meskipun mungkin kita akan menghadapi banyak pengaruh-pengaruh atau bujukan-bujukan untuk kita ini bisa masuk di dalamnya. Seberapa kuatnya pengaruh itu tidak akan membuat kita ini mudah jatuh dan berkompromi dengan dosa. Karena orang yang berintegritas itu tidak akan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Jemaat Tuhan, kita harus jadi teladan bagi banyak orang. Orang akan percaya kepada Tuhan ketika mereka tuh melihat bagaimana cara hidup kita. Dunia ini sedang mencari dan membutuhkan orang-orang yang benar. Dan selanjutnya,
seseorang yang memiliki integritas, dia akan penuh dengan kewibawaan. Saudara, tanpa integritas, kita akan kehilangan wibawa. Wibawa itu tidak bisa dibuat-buat. Wibawa itu kita dapatkan bukan karena pangkat kita atau kekayaan kita atau pendidikan, melainkan karena kita hidup di dalam integritas. Contoh hal yang sederhana. Contohnya ini, seorang tua yang tidak mempunyai integritas itu akan menyebabkan anaknya menjadi kurang ajar. Bukan berarti karena orang tua kurang galak atau karena kurang keras ya di dalam mendidik mereka, melainkan karena hidupnya tidak berintegritas. Sehingga orang tua itu tidak dihormati. Orang tua tidak disegani oleh anak. Anak-anak mengikuti pola teladan orang tua. Tanpa banyak bicara, tanpa banyak nasihat, anak-anak akan mengikuti bagaimana kita hidup. Salah satu contoh yang bisa saya berikan di sini. Ini hal yang sepele dan sederhana. Kita menasihatin anak untuk hidup jujur. Nah, kamu harus hidup jujur ya. Tapi tanpa sadar, kita tuh melakukan hal-hal yang dimana kita tuh tidak jujur di depan anak-anak. Misalnya, ayah kasih tahu kepada anak-anaknya, kalau ada yang mencari ayahnya, bilang aja ya nak ya, ayah sedang gak ada di tempat. Karena mungkin kita malas untuk bertemu sama orang. Atau malas untuk menerima tamu pada waktu itu. Dan si ayah ada di rumah. Jadi ketika ada tamu yang mencari, si anak ini mengatakan, maaf, ayah saya gak ada di rumah. Karena memang sudah dipesanin sama si ayah. Untuk mengatakan pada siapapun yang mencari ayahnya, untuk berkata untuk ayah tidak ada di tempat. Padahal ketika si anak ini ketahuan tidak jujur, kemudian si ayah malah marah dan mengatakan, kenapa kalian berkata tidak jujur? Dengan mudahnya si ayah akan bilang, loh ayah kan juga sering bohong kan? Tuh kayaknya kayak kemarin tuh, ada tamu katanya disuruh bilang sama si tamu kalau ayah sedang gak ada di tempat, padahal ayah ada di rumah. Nah seperti ini saudara. Ini hal-hal yang kecil, yang sepele, yang kadang-kala kita tidak menyadari bahwa kita sedang membuat satu pola ketidakjujuran di depan anak-anak. Saudara, berhati-hatilah dalam setiap tindakan sekecil apapun di depan anak-anak kita. Karena itu bisa jadi bumerang yang akan berbalik menyerangi kita. Jadi jika saudara ingin dihormati, jika saudara ingin memiliki kewibawaan dimanapun kita berada, baik di rumah atau dimanapun kita bekerja, milikilah integritas. Potensi yang dimiliki oleh seorang yang memiliki integritas pun akan jauh lebih maksimal. Sehebat-hebatnya seseorang, tapi kalau orang itu gak jujur, tidak punya integritas, kehebatan mereka tidak akan membawa kepada keberhasilan. Tanpa integritas, bagaimana orang dapat dipercaya oleh orang dan dikasih oleh Tuhan? Kerja keras tanpa dibarengi dengan integritas akan menyebabkan hasil kerja keras itu tidak akan maksimal. Amsal 20 ayat 20a. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Perhatikan, orang yang dapat dipercaya. Jadi di sini sangat dibutuhkan kepercayaan untuk melaksanakan setiap tanggung jawab. Jika kita adalah pribadi yang tidak bisa dipercaya, bagaimana mungkin kita bisa diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi? Sekalipun mungkin kita memiliki banyak potensi, banyak kemampuan, kehebatan apapun, tapi jika tidak disertai dengan integritas, kita tidak akan mencapai tingkat promosi, tanggung jawab yang lebih tinggi lagi. Seorang pemimpin tentunya akan mempercayakan sebuah pekerjaan atau satu tanggung jawab yang lebih besar lagi kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Karena itu saudara, sudahkah kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya? Saya rindu dan tentunya ini juga menjadi kerinduan Tuhan
untuk setiap pribadi dapat mencapai keberhasilan yang maksimal. Belajar mengembangkan sifat dan karakter yang benar sebagai umat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi teladan bagi sesama kita. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini Engkau mengajarkan bagaimana supaya kami hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Memiliki integritas dimanapun kami berada. Apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat, baik itu kami dilihat oleh siapapun atau tidak terlihat oleh siapapun, sifat karakter kami tetap sama. Ya Tuhan, kami perlu Engkau. Tuntun kami supaya kami hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu, hidup di dalam integritas. Dan kami berfokus kepada Engkau, menjadi teladan dan pola kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hidup kami akan terus menuju kepada level yang lebih tinggi. Hidup di dalam integritas. Jika setiap orang akan mengikuti pola teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Oleh karena itu saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah keluargamu. Diberkatilah dengan kesehatan. Dan biarlah apa yang kau kerjakan pada hari ini dijadikannya berhasil. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai di dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kau Tuhan yang